Oke, kita mulai dari filosofi dasarnya ya. Proyek ini tuh bukan cuman sekedar tugas sains biasa, sama sekali bukan. Ini tentang gimana kita bisa melihat kebesaran Allah lewat ilmu pengetahuan. Jadi, setiap data yang kalian olah, setiap prototipa yang kalian rancang, itu semua sebenarnya adalah cara kita untuk jadi lebih dekat sama Sang Pencipta. Keren kan? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Proyek ini tuh bukan soal nilai loh. Ini tentang kesempatan kalian buat ninggalin jejak. Sebuah warisan. Warisan nyata yang benar-benar bermanfaat. Jadi, coba deh tanyain ke diri kalian masing-masing. Kalian siap nggak buat misi ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, misi profetik global kalian. Dengerin baik-baik ya. Di sini kita ngomongin soal merancang ketahanan komunitas. Ini adalah puncak dari perjalanan GPM kalian, momen di mana ilmu lingkungan modern itu ketemu sama kedalaman fikih Islam buat menciptakan solusi yang benar-benar nyata dan nendang. Gini-gini, biar kita satu frekuensi ya, tolong jangan anggap ini sebagai tugas akhir biasa. Buang jauh-jauh pikiran itu. Anggap ini sebagai refleksi puncak dari 3 tahun kalian belajar di sini. Ini panggung kalian, tempat di mana semua teori yang kalian pelajari itu, boom, berubah jadi karya nyata. Sebuah kontribusi yang bakal kalian tinggalkan bukan cuma buat sekolah, tapi buat komunitas dan masa depan. Sekarang, gimana cara kita ngerjain proyek sebesar ini? Nah, disinilah kita butuh kerangka kerja yang kuat. Kita akan pakai fondasi yang udah nggak asing lagi buat kita semua. Kerangka kerja ulul albab. Anggap aja ini semacam GPS intelektual kita yang bakal memandu setiap langkah, dari sekadar ide sampai jadi sebuah karya nyata. Prosesnya itu simple tapi powerful banget. Cuma ada 3 langkah utama. Semuanya dimulai dari zikir. Ini momen refleksi, menyadari masalah di sekitar kita. Setelah kesadaran itu muncul, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu fikir. Di sini kita mulai riset, gali data, dan berinovasi. Dan puncaknya, tentu aja fi'il, karya nyata dan pengabdian. Jadi alurnya jelas ya, zikir, fikir, lalu fi'il. Nah, ini dia, tujuan akhirnya, the ultimate goal. Fi'il atau karya nyata. Proyek kalian itu harus, dan ini wajib ya, menghasilkan sesuatu yang profesional, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting, memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat nyata bagi kehidupan. Inilah esensi dari pengabdian yang sesungguhnya. Oke, kita udah tahu kerangkahnya, kita udah tahu tujuannya, terus pertanyaannya, gimana cara teknisnya mengubah ide jadi dampak? Nah, jawabannya ada di peta jalan proyek warisan ini, yang terdiri dari 6 tahap yang jelas banget. Nah, ini dia nih jantung dari panduan kita. Coba perhatikan baik-baik, kita akan jalanin 6 tahap ini. Tahap pertama, refleksi. Di sini kalian merenung, gali ide personal, dan tuangkan semuanya di jurnal. Lanjut, tahap kedua, riset. Kalian mulai kerja bareng tim, identifikasi masalah yang beneran ada di lapangan. Terus, tahap ketiga, inovasi. Disinilah ide-ide liar kalian mulai diwujudkan jadi prototipe. Bisa fisik, bisa digital. Nah, di tahap keempat, teknologi, kita bahkan main-main sama AI buat analisis data dan bikin konten. Seru kan? Masuk tahap kelima, aksi. Karya kalian diuji coba ke masyarakat, kalian sosialisasi. Dan yang terakhir, tahap keenam, warisan. Semua kerja keras kalian dirangkum dalam laporan ilmiah yang keren dan portofolio yang bisa dibanggakan. Lengkap kan? Masih bingung inovasinya nanti kayak gimana? Tenang, ini ada 2 contoh biar kebayang. Kalian bisa pilih, misalnya opsi A, waspada bencana. Kalian bisa banget ngerancang prototipe alat peringatan dini longsor misalnya. Atau, kalau kalian lebih suka yang berbau ekonomi, ada opsi B, peningkatan ekonomi. Kalian bisa merancang sistem irigasi hemat air model Al-Filaha gitu, yang sesuai prinsip fikih. Keduanya sama-sama keren dan merupakan aplikasi nyata dari ilmu kalian. Di tahap 4 nanti, kita bakal manfaatin teknologi yang lagi ngehits banget, AI atau kecerdasan buatan. Tapi ini bukan buat gaya-gayaan ya, kalian bakal pakai AI buat 2 hal yang super penting. Pertama, buat menganalisis data lingkungan, misalnya data curah hujan, biar lebih akurat. Kedua, buat bikin konten dakwah digital yang efektif, yang benar-benar nyampe pesannya ke masyarakat. Oke, lanjut ke bagian 4. Setelah capek-capek ngelewatin semua tahap tadi, terus so what? Buat apa ini semua? Nah, proyek kalian itu harus fokus ngasih manfaat nyata atau kemaslahatan di salah satu dari 4 area vital ini. Jadi, di mana nih solusi kalian akan membuat perubahan? Kalian harus pilih satu medan pertempuran. Apakah kalian mau fokus di peningkatan ekonomi masyarakat? Atau di area waspada bencana? Mungkin kalian lebih tertarik untuk mencegah penyakit? Atau justru ingin menguatkan keimanan melalui proyek kalian? Arah proyek kalian ditentukan di sini.
Biar lebih jelas lagi, kita sambungin ya. Kalau pilih ekonomi, contohnya ya, bikin sistem pertanian alfilaha buat ningkatin panen. Kalau pilih bencana, bisa bikin prosedur evakuasi yang canggih. Kalau fokusnya penyakit, bisa banget bikin model penjernih air sederhana tapi efektif, yang sesuai fikih air. Atau kalau pilih keimanan, kalian bisa bikin infografis dakwah yang keren tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai ibadah. Jadi, setiap proyek harus nyambung langsung ke salah satu area dampak ini. Jelas ya? Dan kita sampai di bagian terakhir. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal bikin produk atau laporan. Ini tentang membangun diri kalian sendiri, tentang proses menjadi lulusan GPM yang transformatif, yang siap jadi pemecah masalah, bukan cuma di tingkat lokal, tapi global. Dan coba lihat apa yang kalian dapatkan dari proses ini. Proyek ini bakal mengasah karakter fatonah kalian, bikin kalian jadi problem solver yang cerdas dan kreatif. Proyek ini juga melatih skill tablik kalian supaya bisa jadi komunikator global yang pesannya didengar. Dan yang paling penting, proyek ini menanamkan dalam diri kalian sifat amanah, membentuk kalian jadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab. Ini bekal buat seumur hidup kalian. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Kalian udah lihat peta jalannya, kerangka kerjanya, dan tujuan mulianya. Sekarang, giliran kalian yang memutuskan. Solusi apa yang akan kalian ciptakan? Kontribusi apa yang akan jadi persembahan kalian? Singkatnya, solusi apa yang akan menjadi warisan kalian? Misi kalian dimulai sekarang.